Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamardi. Kali ini kita akan membahas potensial listrik. Nah, ini contoh akibat dua muatan atau lebih. Ya, pada video sebelumnya kita telah membahas bahwa potensial listrik di titik tertentu akibat oleh satu muatan. Nah, kalau muatan positif, nah, potensial listrik di titik tertentu itu besarnya adalah kaki per R ya, dan bernilai positif. Akan tetapi kalau muatannya itu potensial listrik di sekitar muatan negatif itu akan bernilai negatif. Nah, begitu ya. Jadi gini, kalau misalkan di sini ada dua muatan ini, nah di sini ada muatan plus dan muatan plus, ya. Semakin mendekat muatan, nah, maka di sini potensial listriknya, nah ini areanya ya, area yang hijau ini namanya ekuipotensial. Jadi ekuipotensial itu kalau misalkan di sini bernilai A volt gitu ya, maka segaris yang hijau ini juga bernilai sebesar A volt gitu ya. Ekuipotensial itu dari kata ekuivalen potensial itu ya. Jadi potensialnya itu sama pada ini. Kemudian kalau semakin mendekat ke sini, semakin mendekat ke muatan itu membentuk lingkaran seperti ini. Akan tetapi ketika menjauh dari muatannya itu, nah misalkan di titik sini, nah di titik sini itu terpengaruh oleh muatan satu dan terpengaruh oleh muatan kedua. Jadi agak bengkok gitu ya. Nah, begitu ya. Kalau di titik sini ya terpengaruh oleh muatan satu dan muatan kedua. Eh, Begitu gambarannya ya. Ini dinamakan ekuipotensial. Kemudian bagaimana jika muatannya itu positif dan negatif? Nah, gambarannya seperti ini. Kalau semakin mendekat di sini, semakin mendekat, maka potensialnya itu akan bernilai positif, mendekat ke apa namanya, ke muatan positif. Akan tetapi ketika mendekat ke muatan negatif, maka V-nya ini akan bernilai negatif. Ya. Dan bentuknya tentunya tidak melingkar karena terpengaruh oleh muatan lain. Bagaimana potensial listrik akibat dua muatan itu bisa apa namanya eh, secara matematis itu bisa dituliskan seperti ini ya. Kalau misalkan contohnya ini ya, ada tiga muatan, nah, kemudian di titik P, nah titiknya P itu di sini, itu besar potensial listriknya itu bisa didefinisikan sebagai V sama dengan sigma NVN ya. N tentunya nilai N-nya itu dari 1 sampai ke N gitu ya. Maksudnya. Kemudian sigma N K Qn per Rn. Nah, kemudian sama dengan K. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Akibat muatan satu itu V-nya akan bernilai positif, V1 ya. Akibat muatan kedua V-nya akan bernilai negatif. Akibat muatan 3 maka V-nya juga akan bernilai negatif. Nah, begitu ya, negatif. Maka di sini bisa saya tuliskan Q1 dibagi R1 positif ya. Kemudian dikurangi. Kenapa ini dikurangi? Karena ini adalah muatan akibat muatan negatif. Nah, sama halnya di sini, muatan ketiga itu juga negatif. Maka secara persamaan itu bisa dituliskan Q1 dibagi R1 dikurangi, karena muatan negatif ya, Q2 per R2 dikurangi Q3 per R3. Sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dikali Q1. Nah, jadi K ini kan bisa dituliskan ini ya. K itu nilainya 4pi per epsilon 0. Dikali Q1 per R1 min Q2 per R2 dikurangi Q3 per R3. Nah, kita akan mencoba bagaimana gambarannya jika
kita menggunakan aplikasi Dpad ya. Dpad saya bersihkan terlebih dahulu. Nah, saya akan mencoba gambarkan gambarannya seperti ini. Nah, jadi ini adalah garis medan listriknya ya. Ini positif dan negatif. Kemudian ada 3 muatan ya. Saya langsung gambarkan saja misalkan. Kemudian gambar ketiga muatannya kira-kira di sini. Nah, kemudian saya buat di titik tertentu sini. Nah, di titik sini saya akan tunjukkan value-nya, akan tetapi saya akan hapus nilai medan listriknya. Coba Anda perhatikan. Nah, ini ekuipotensialnya ya, garis potensial yang samanya seperti ini. Kalau saya mendekat ke sana, nah, dia di sini masih bernilai negatif ya. Saya mendekat ke sana, nah, ini sudah nilainya positif. Jadi kalau nilainya negatif artinya gambar ini tidak melingkupi positif, tapi gambarnya muter sana, gambar ini negatif. Nah, di titik sini, nah, ini sudah positif melingkupi. Begitu ya. Jadi ini gambaran dari ekuipotensialnya. Jadi semakin mendekat ke sini, maka akan bentuknya adalah lingkaran. Semakin mendekat ke positif, maka nilai potensialnya bernilai positif. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa punya gambaran ya berkaitan dengan potensial akibat dari 2 muatan atau lebih. Nah, contoh misalkan ini muatan ujinya di sini. Nah, jadi kalau di titik sini potensialnya itu bernilai min 3,5. Nah, gambar ini adalah menunjukkan ini medan listriknya ya. Merah ini, panah merah ini menunjukkan medan listriknya. Kemudian besarnya 2,68 volt per meter itu adalah medan listrik ya. Jadi ini besar medan listriknya. Jadi begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi nanti di titik-titik tertentu akan berbeda besar potensialnya. Itu bergantung dari potensial yang di sekelilingnya. Nah, pada video berikutnya kita akan mempelajari potensial akibat muatan kontinu. Nah, akibat muatan kontinu. Jadi nanti kita akan memformulasikan bagaimana potensial akibat muatan kontinu. Nah, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.